Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Izai Prasetyan dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video kali ini saya akan membahas CNC di Fusion ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas CNC milling terlebih dahulu. Jadi untuk CNC milling itu prosesnya memahat ya teman-teman. Ya di sini saya sudah menyiapkan desainnya. Nah, untuk CNC milling ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya itu ada facing, adaptive clearing, pocket, slot, dan juga drill ya teman-teman. Jadi desain yang saya gunakan ini sudah memenuhi kriteria tersebut ya teman-teman. Setelah kita menyiapkan desainnya, kita bisa masuk ke proses manufacture-nya teman-teman. Untuk memulai proses simulasi CNC-nya. Nah, yang pertama kita bisa langsung ke setup-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik setup. Dan yang pertama kita pilih dulu originnya. Kita pilih aja. Saya akan melihatnya di ujung benda kerjanya. Dan saya akan menyesuaikan untuk modenya ini menjadi fixed size box. Nah, sini saya akan sesuaikan lagi karena ini masih ada kelebihan. Ini disesuaikan dari tingginya. Oke, untuk proses setupnya begitu saja teman-teman. Lanjut kita bisa masuk ke proses facingnya. Facing ada di sini. Nah, kita pilih dulu untuk toolnya ya teman-teman. Ini kita pilih select. Nah, ketika pertama kali membuka tool itu biasanya tidak ada ini ya teman-teman, tool yang bisa dipilih. Nah, no tools in library, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memunculkannya kita bisa ke sini. Ini kita centang yang show turn off libraries, ini kita centang. Lalu yang fusion library-nya ini kita klik kanan, lalu kita turn on. Dan di sini kita bisa memilih tool yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk proses pertama itu facing, proses berikutnya facing, saya akan menggunakan toolnya itu 10 mili flat end mill ya teman-teman. Nah, untuk geometri ini sudah otomatis, dan lainnya tidak ada yang perlu disesuaikan lagi. Kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat simulasi mesinnya. Di sini ya teman-teman, simulate with machine. Kita bisa klik, lalu kita bisa play. Ini bisa kita atur seberapa cepat simulasinya. Nah, begitu untuk proses yang facing, untuk menghaluskan bagian atasnya ya teman-teman. Kita bisa lanjut proses berikutnya yaitu adaptive clearing ya teman-teman. Untuk adaptive clearing ada di sini. Untuk toolnya mungkin saya samakan saja. Nah, untuk geometrinya saya akan pilih yang bawah ini ya teman-teman. Kita pilih yang bawah, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Benda kerjanya sudah mulai terbentuk teman-teman. Nah, untuk desainnya seperti ini sudah mulai terbentuk di adaptive clearing ini teman-teman. Tapi masih ada sisa beberapa mili ini belum bersih ya teman-teman. Jadi untuk proses berikutnya saya akan melakukan pocket untuk membersihkan sisa sisa ini ya, yang masih ada beberapa mili ini. Tapi yang masuk ke 2D lalu 2D pocket. Mungkin untuk toolnya saya samakan lagi. Untuk geometrinya saya pilih 3 ini ya teman-teman. Lalu untuk di sini stop to lift-nya akan saya matikan supaya nanti hasil akhirnya benar-benar bersih ya teman-teman. Lalu kita bisa oke dan kita tunggu. Nah, ini hasil akhirnya sudah tidak ada sisaan lagi ya teman-teman, sudah bersih. Sini juga sama, ini sudah bersih ya teman-teman. Nah, kalau tadi adaptif kekeringan ini masih ada sisaannya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, untuk di pocket, nah ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Lanjut proses berikutnya
yaitu melubangi ya teman-teman. Kita pakai drill. Nah, yang 5 lubang pertama ini diameternya itu 3 mili ya teman-teman. Jadi saya akan mengganti toolnya itu ke flat end mill yang 3 mili. Nah, untuk geometrinya saya akan pilih ke 5 lubangnya, lalu kita klik OK. Kita lihat di sini, nah sudah terlubangi. Lanjut untuk yang lubang bawahnya ini diameternya tuh 4 mili ya teman-teman. Jadi saya akan ganti lagi ke flat end mill yang 4 mili. Untuk geometrinya kita pilih dulu ke 4 lubangnya, lalu kita OK. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Lanjut proses terakhir mungkin ini ya, slotnya teman-teman. Untuk slot ada di sini 2D di slot. Nah, untuk slot ini di desain saya ini memiliki diameter 5 mili ya teman-teman. Jadi saya akan mengganti toolnya lagi ke flat end mill yang 5 mili ya teman-teman. Untuk geometrinya kita bisa pilih slotnya ini keempatnya. Lalu kita klik OK ya teman-teman. Oke, setelah itu kalau kita mau melihat simulasinya dari awal sampai akhir, bisa play, pelan saja. Proses facing, adaptive clearing, pocket, lalu drill, dan juga slot ya teman-teman. Nah, untuk proses finishing itu opsional ya teman-teman. Jadi saya tidak tambahkan proses finishing karena dari benda kerjanya juga ini sudah bersih semuanya. Nah, berikutnya untuk mengenerate G-code-nya kita bisa ke sini teman-teman, ke setup. Ini kita klik kanan, lalu kita ke post proses. Nah, ini yang pertama kita pilih itu mesinnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini saya milihnya ini teman-teman, mesinnya, karena cuma sebagai simulasi saja. Berikutnya ini untuk nama programnya, nama filenya. Bisa kita ganti CNC milling. Lalu kita bisa post. Ini karena filenya sudah ada, jadi saya overwrite saja ya teman-teman. Dan NC code successfully posted. So kita cek di tempat kita menyimpannya. Nah, ini dia file dari G-code-nya teman-teman. Kita bisa buka di misalkan di notepad dan kita cek. Ini dia untuk G-code-nya. Ini mulai dari proses facing, adaptive clearing, dan lain sebagainya ya teman-teman, sampai proses akhir. Jadi itu dia untuk proses CNC milling sampai mengenerate G-code-nya, kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa lanjut ke proses CNC turning ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya akan membahas CNC turning atau bubut. Jadi kalau sebelumnya CNC milling itu benda kerjanya itu diam, kali ini CNC turning itu benda kerjanya berputar teman-teman. Jadi untuk desain yang akan saya gunakan seperti ini, desain 2 dimensinya yang sudah saya buat di Fusion dengan Revolve ya teman-teman. Saya menggunakan desain ini karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya itu ada facing, lalu roughing, grooving, thread, dan juga finishing ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke proses manufacture-nya. Nah, yang pertama kita lakukan setup terlebih dahulu. Ini kita pastikan sudah berada di tab yang turning. Kita pilih setup. Dan yang pertama saya akan mengatur originnya terlebih dahulu teman-teman. Saya akan memposisikannya ke sini.
untuk Z-nya ke sebaliknya, mungkin yang ini, yang bawah yang X. Untuk offsetnya ini sudah aman, yang -10 dan -10. Untuk di sini mungkin akan saya lakukan penyesuaian. Saya akan buat 1 jadi lebih pas dengan desain 3D-nya. Lalu bisa kita oke. Nah, jika setup-nya sudah, kita bisa masuk ke proses facing ya teman-teman. Kita ke turning face dan kita pilih dulu tool-nya. Nah, untuk tool-nya kita pilih ke turning tools yang metric, dan untuk facing saya akan menggunakan yang CNMT right hand. Kita select di sini. Nah, untuk surface speed menggunakan saya atur ke 100 dan RPM-nya ke 3000. Lainnya aman, bisa kita oke. Dan bisa kita cek di simulasinya, kita play untuk proses facingnya teman-teman. Lalu lanjut, setelah facing kita lanjut ke proses roughing ya teman-teman. Untuk roughing itu ada di sini, turning profile roughing. Mungkin untuk toolnya akan saya samakan saja, dan surface speed-nya saya samakan juga ke 100 dan RPM-nya ke 3000. Untuk roughing mungkin yang grooving-nya ini saya bikin ke don't allow. Kita oke. Lalu bisa kita cek di simulasinya, kita play. Ini mulai membentuk sesuai dengan desain 3D-nya teman-teman. Kayak seperti itu. Oke, setelah roughing kita bisa masuk ke proses grooving ya teman-teman. Untuk membuat ulir yang ada di sini, ini ada 2 ulir. Jadi kita bisa masuk ke proses turning groove. Nah, untuk toolnya ini kita pilih dulu. Karena untuk grooving itu ada toolnya sendiri. Kita ke turning tools yang metric. Lalu kita pilih yang ini ya teman-teman. Kita select. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan mengatur dulu untuk ukuran mata pisaunya ini. Nah, ini lebar dari groove-nya ini 4 mili, sedangkan ulirnya itu ukuran 3 mili teman-teman. Jadi mungkin kita kecilkan dulu ini ke 2 mili, dan ini juga ke 2 mili. Untuk corner radiusnya mungkin saya ubah ke 0,1 mili. Lalu kita oke. Berikutnya untuk surface speed mungkin saya buat ke 100 juga, dan RPM-nya juga ke 3000. Lalu untuk geometrinya di sini kita pilih yang front mode-nya, ini yang front reference, kita pilih ke sini. Lalu untuk yang back kita juga pilih ke sini, karena ini ada 2 ulir ya teman-teman. Selanjutnya mungkin stop to lift-nya akan saya nyalakan, saya ubah ke 0,2 dan kita oke. Lanjut bisa kita cek di simulasinya, kita play seperti apa. Nah, ini juga bisa kita atur juga di grooving pattern-nya, bisa kita buat ke partial step down. Jadi ini tidak langsung memakan ya teman-teman, tapi perlahan naik turun. Kita cek lagi. Nah, ini naik turun bertahap. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah kita grooving, kita bisa membuat ulir ya teman-teman di sini. Saya akan membuat ulir di sini, kita thread.
kita pakai turning thread. Nah, untuk turning thread itu juga ada toolnya sendiri, jadi kita pilih dulu ke turning tools yang metric, lalu ke yang threading ini teman-teman, kita select. Untuk kecepatan mungkin tidak perlu diatur. Nah, untuk geometrinya kita pilih sini. Kalau untuk offsetnya bisa kita atur 10 mili, yang belakang mungkin 0 saja, lalu bisa kita oke, dan bisa kita lihat di simulasinya untuk proses thread ini ya teman-teman. Ini pembuatan ulir ya, seperti itu teman-teman, pembuatan ulirnya. Jadi setelah semua prosesnya itu sudah, yang terakhir kita bisa lakukan finishing ya teman-teman. Kita ke turning profile, finishing. Nah, ini kita pilih dulu toolnya. Nah, untuk finishing kita pakainya yang NMT right hand ya teman-teman. Kita select di sini. Mungkin untuk surface speednya saya kecilkan ke 100, RPM-nya ke 3000. Untuk pengaturan yang lainnya, untuk groovingnya ini kita pilih yang allow radial and axial grooving. Lalu stock to lift-nya dimatikan saja teman-teman, biar tidak ada sisa lagi. Jadi biar benar-benar bersih untuk finishingnya. Lalu kita oke. Lalu kita coba cek di simulasinya, kita play. Seperti itu ya teman-teman untuk proses finishingnya. Oke teman-teman, setelah semua prosesnya sudah, mulai dari facing sampai finishing, kita bisa lanjut ke PNC programnya. Nah, di sini kita pertama pilih mesinnya dulu ya teman-teman. Kita pilih dari choose from library, option library, dan kita pilih yang turning. Mungkin di sini saya akan menggunakan mesinnya itu yang VNAC ini ya teman-teman. Untuk lain-lainnya, ini unitnya ini ke millimeters, lalu operasinya ini kita centang semua ya teman-teman, dan bisa kita post, dan NC code successfully posted. Kita cek. Nah, ini dia untuk G code nya teman-teman. Ini untuk G code dari CNC turning, mulai dari facing, roughing, dan lain seterusnya. Ini nanti bisa di copy ke USB, dan USB-nya bisa dihubungkan ke mesin CNC-nya untuk melakukan proses CNC-nya. Jadi mungkin itu untuk video kali ini, video CNC melalui Fusion. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.